Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Ini dia Halo Watch Hyper dan ini dia Amazfit Bip 6. Kedua smartwatch ini banyak kemiripan ya, mulai dari harga dan juga desain. Harganya nanti bakal kita spill, kita lihat dulu nih kemiripan dari keduanya. Kenapa saya sampai pengen versusin kedua smartwatch ini. Tentu yang paling kelihatan yaitu desain kotaknya ya. Yap, sama persis kotak kecuali di sini dia udah pakai crown aktif untuk scrolling. Haptic feedbacknya cakep pas scrolling. Sedangkan di Bip 6 di sini cuma 2 tombol aja ya. Yang selanjutnya sama juga di bagian strap, breathable gini, bolong-bolong. Ada 3 baris ya bolongnya. Dan sama juga di bagian ini bakalnya seperti ini. Jadi yang dimasukin lagi ke dalam materialnya sama campuran alloy dan juga plastik. Tampilan belakangnya seperti ini. Posisi lubang speaker sama, lubang mikrofon juga sama di sini. Yap, banyak banget kesamaan ya dari kedua wearable ini. Tapi apakah dalamnya sama? Yap, nanti bakal kita bahas. Sekarang kita lihat dulu harganya nih. Mulai dari Amazfit Bip 6 di sini pada saat video ini dibuat dibanderol di harga 1,245. Sedangkan Watch Hyper dari Halo 1,435. Ada perbedaan kurang lebih 200 ribuan aja nih. Mana yang lebih cocok? Apakah kamu harus mengeluarkan 200 ribu ambil ini atau keep 200 ribu kalian dan mending ambil Bip 6 ini? Kedua smartwatch ini generasinya beda ya. Bip 6 keluaran tahun kemarin, jadi udah ada penerusnya yaitu Bip Max, meskipun belum ada Bip 7 ya. Sedangkan ini keluaran tahun ini, jadi masih sangat hangat. Kita mulai dari garis besar perbedaan fitur ya. Kedua smartwatch ini sudah dibekali fitur peta offline, itu yang jarang kita temukan di kelas harganya. Tapi di sini saya lebih mengunggulkan peta offline yang ada di Amazfit Bip 6 daripada di sini. Peta offline di Amazfit Bip 6 ini tampilan UI-nya lebih bagus dan experience-nya juga lebih nyaman. Untuk fitur outdoor lainnya seperti altimeter, barometer absen di keduanya, jadi cuma punya kompas aja. Dan sama ya, tampilan kompas juga saya lebih suka dan kerasa lebih smooth di Bip 6 daripada di Watch Hyper. Sisanya di sini keunggulan untuk Bip 6 ya. Pertama dia punya storage meskipun storage-nya tuh gak gede. Storage yang tersisa 154 MB. Ini tanpa nyimpen file peta. Kalau nyimpen file peta sekitaran ya tersisa 100-an, 130 tergantung peta yang kamu unduh ya segede apa atau seluas apa. Nah, storage ini bisa buat musik offline dan juga bisa dikoneksikan ke TWS artinya ya di Bip 6 ini. Kemudian Amazfit Bip 6 juga sudah mendukung aksesoris latihan. Misalkan ya seperti ini ke chest strap ya, Helio strap itu tersambung atau mungkin untuk broadcast heart rate juga udah bisa. Jadi dari sini udah kelihatan ya meskipun Bip 6 lebih murah tapi untuk kelengkapan fitur lebih lengkap di Amazfit Bip 6 daripada Halo Watch Hyper. Banyak sebenarnya keunggulan Amazfit ya di sini. Misalkan kalau kita bahas lebih lanjut ya ini bakal panjang banget terutama soal aplikasi Zepp ya istilah aplikasi dan lain-lain. Tapi karena di sini fokusnya ke performa ketika dipakai untuk lari ya kita garis besarnya aja. Sekarang kita lihat ya performa perbedaan ketika dipakai lari seperti apa. Yuk. Kita mulai dari adu cepat lock GPS ya. 1, 2, 3. Oke. Hampir sama atau bahkan mungkin sama persis ya. Nanti bakal kelihatan setelah diedit. Kembali lagi percobaan kedua. Masuk lagi. 1, 2, 3. Wah, sekarang lebih cepat Halo Watch Hyper daripada Bip 6. Sekali lagi ya, untuk memastikan performa lock GPS-nya stabil atau tidak. Dan yap, selalu lebih cepat di Halo Watch Hyper daripada Bip 6.
Untuk metrik latihannya juga cukup mirip ya tampilannya, tapi hasilnya kerasa beda nih. Di sini terbaca 5,15 sedangkan di sini 5,08. Dan metrik latihan lebih lengkap di Bip 6 ya daripada Halo Watch Hyper karena di sini sudah ada waktu sentuh tanah atau GCT, kemudian osilasi vertikal dan juga rasio vertikal sudah ada. Sisanya ya umum-umum aja ya, tapi di sini ada performa waktu nyata juga. Sedangkan di Halo Watch Hyper ya simple aja. Belum ada GCT dan lain-lain. Tapi bagusnya di sini udah ada efek latihan VO2 Max ya yang sebelumnya susah kita temukan di smartwatch Halo. Tadi kan untuk clock GPS-nya lebih cepat di Halo Watch Hyper, bedanya cuma sekitar 1 detik atau bahkan kurang dari 1 detik. Tapi ya, itu keunggulan di Halo Watch Hyper daripada Bip 6. Sedangkan untuk hasil trackingnya, itu lebih bagus di Amazfit Bip 6 ya. Pertama kita lihat dulu dari hasil jarak akhirnya ya, keseluruhan. Amazfit Bip 6 mencatat 5,08 km. Ini tuh rute pengetesan smartwatch saya, memang 5,08 km. Kemudian Halo Watch Hyper, di sini Halo Fun ya, dari aplikasi Halo Fun-nya. Anehnya bertambahnya parah banget jadi 6,47 km. Padahal di aplikasi 5,15. Dan untuk lihat hasil trackingnya sebagus apa, sesmooth apa, di sini bakal saya bandingkan dengan Garmin Forerunner 70 karena hasil pengujian saya Garmin Forerunner 70 ini paling stabil dan paling presisi untuk road run GPS. Ini untuk tag warnanya ya, Amazfit Bip 6 warna oranye, Halo Fun warna biru atau Halo Watch Hyper ya. Nah, di titik awal udah kerasa perbedaan di sini. Saya start dari sini Garmin dan juga Amazfit. Oke, bagus. Sedangkan Halo terlalu ke depan. Ini warna biru Halo ya, terlalu ke depan. Oke, bagus, aman-aman aja, nggak ada masalah. Baru kelihatan ada masalah di Halo di sini nih. Ada zigzag kayak gini, maju mundur. Dan ini bukan cuma sekali dua kali tapi beberapa kali. Di sini ada, di sini juga ada. Ada lagi di depan. Sedangkan untuk Amazfit Bip 6 agak terlalu ke samping ya hasil trackingnya tapi smooth. Nih ada lagi zigzag lagi ya Halo. Beberapa kali sih ada lagi. Mungkin karena zigzag ini ya, jadi kebaca di file GPX-nya banyak banget jadi 6 kilo. Tuh beberapa kali. Amazfit oke, mengimbangi dari Garmin sih. Nah tapi di tempat banyak pepohonan, Halo stabil ya mengimbangi Garmin. Sedangkan untuk Amazfit Bip 6 lihat di sini keluar dari jalur nih. Bahkan errornya sampai ke sini terus. Nabrak-nabrak rumah. Halo Fun atau Halo Watch Hyper mengimbangi Garmin. Tapi memang kekurangannya itu. Ada zigzag-zigzag kayak gini. Gak smooth lah ya hasilnya. Nah ini juga sama kelihatan. Ini Halo Fun malah kayak gini. Ya sepanjang jalan sih berarti ya. Ada zigzag kayak gitu. Biasanya mencong-mencong gitu ya. Kalau di sini di Halo Watch Hyper kualitas GPS-nya justru malah maju mundur gitu. Dan ini dia titik akhirnya tetap ya. Ini sebagai pembanding aja yang lebih presisi yaitu Garmin Forerunner 70. Saya berhenti di titik ini. Sedangkan Halo dan juga Amazfit terlalu ke samping. Bahkan lebih ke samping di Amazfit. Itu untuk hasil tracking GPS ya. Perbandingan Bip 6 dan juga Halo Watch Hyper. Ya kekurangannya Halo Watch Hyper masih kayak gitu ya, ada mencong-mencong zigzag maju mundur gitu. Kemudian hasil trackingnya jadinya banyak banget. Nah gimana dengan data yang lainnya? Ini perbedaan secara keseluruhan ya. Nah di sini ada sedikit masalah ya karena Halo Watch Hyper cadence-nya datanya gak masuk. Tapi di aplikasi ada ya, di file GPX datanya gak masuk. Untuk update GPS di sini kerasa beda jauh. Karena ada perbedaan jarak tadi ya. Halo Watch Hyper paling cepat sendiri di sini 742. Sedangkan untuk Bip 6 dibandingkan dengan Garmin atau Helio Strap ya. Karena untuk heart rate monitoringnya saya pakai Helio.
Di sini tercatat 81 dan di Bip 6 817. Gak sejauh dengan Halo Watch Hyper. Tapi average heart rate-nya sama persis nih. Jadi sekelas ya Bip 6 dan juga Halo Watch Hyper. Nah kalau dibandingkan dengan Helio Strap di 169 cuma beda 1 BPM saja. Itu bagus banget. Ini untuk grafik pace-nya dan kelihatan di sini lompat-lompat banget ya untuk warna oranye. Punya siapa ini warna oranye? Ya punya Halo Watch Hyper ya. Bip 6 di sini menggunakan warna biru dan Helio Strap atau Garmin Forerunner 70 menggunakan warna hijau. Nice, lihat ya. Bip 6 stabil mengimbangi Garmin Forerunner 70, sedangkan untuk Halo Watch Hyper pacingnya memang masih lompat-lompat. Sedangkan untuk Amazfit Bip 6 meskipun bisa mengimbangi tapi ada kekurangan, ada beberapa yang hilang di sini ya, titik-titik kosong. Ini masih jadi poin minus untuk Amazfit ya. Beberapa titik kosong seperti di sini. Nah ini ya. Nanti coba saya zoom. Ini ada yang kosong nggak nyambung gitu. Di sini juga sama. Kemudian di bagian-bagian akhir juga ada nih kosong-kosong kayak gitu. Jadi untuk kebutuhan pacing ya Halo Watch Hyper ternyata masih belum bisa mengimbangi Amazfit. Dan ini untuk grafik heart rate-nya. Tadi kan hasil akhirnya cakep banget cuma beda 1 BPM. Nah kalau lihat di grafik untuk yang warna ungu yaitu Halo Watch Hyper kelihatan kotak-kotak dan ada beberapa yang loss ya seperti di sini. Maksudnya perbedaannya cukup kerasa gitu. Harusnya turun di sini di Halo Watch Hyper malah naik. Begitu juga di titik ini. Harusnya turun Helio Strap dan juga Amazfit Bip 6 itu turun. Sedangkan Halo Watch Hyper malah naik. Kemudian di titik sebelum akhir juga ada perbedaan yang kerasa. Helio dan juga Amazfit Bip 6 itu turunnya landai sedikit gitu ya. Sedangkan di sini langsung turun ke bawah di Halo Watch Hyper. But overall secara keseluruhan di hasil akhir itu nggak ngaco ya. Beda 1 BPM doang. Oke itu dia video versus Halo Watch Hyper dan juga Amazfit Bip 6. Kedua smartwatch ini bedanya cuma 200.000 aja. Tapi soal experience dan juga fitur tetap lebih unggul Bip 6 keluaran tahun kemarin daripada Halo Watch Hyper keluaran tahun ini. Ya semoga kedepannya Halo bisa lebih stabil lagi, lebih cakep lagi dan bisa mengimbangi atau bahkan mengalahkan brand-brand gede. Oke, thank you bagi yang udah nyimak video semua selesai. Kalau kalian udah pakai Halo Watch Hyper atau Amazfit Bip 6 dalam jangka waktu yang lama karena udah keluaran tahun kemarin, boleh sharing pengalamannya di kolom komentar. Bagi yang tertarik langsung aja ke kolom deskripsi atau dari tag produk aja biar saya dapat komisi. Dan Rizal Pusi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.